Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Shadaqallahul azim. Baik pemirsa Net TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini program Oase saya Andika Rizky Malikul Mulki akan membawakan acara tersebut. Tema bagaimana kita menghadapi beban atau masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Net TV Sulsel dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran dijelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya sesuai dengan kesanggupannya. Maksud dari hal tersebut adalah ketika Allah betul-betul memberikan kita beban, maksud dari beban tersebut adalah ujian dan cobaan. Ketika Allah memberikan ujian dan cobaan tersebut, kita akan menanggapinya dengan betul-betul karena Allah menaikkan derajat kita. Yang awalnya derajat kita sudah di bawah, Allah memberikan kita ujian dan cobaan untuk menaikkan derajat kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Net TV Sulsel dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan ujian dan cobaan, janganlah sekalipun kita mengeluh karena Allah memberikan ujian dan cobaannya. Karena kita akan mengambil, atau marilah kita mengambil hikmah di balik ujian dan cobaan tersebut. Karena ketika Allah memberikan ujian dan cobaan, bukan berarti Allah tidak mencintai hambanya, bukan berarti Allah tidak menyayangi hambanya, karena justru Allah menyukai dan mencintai hambanya. Dia diberikan ujian dan cobaan sesuai betul-betul dengan kesanggupannya. Pemirsa Net TV Sulsel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan ujian dan cobaan, berarti di saat itu pula Allah betul-betul ingin menaikkan derajat kita. Jadi kita harus bersabar menghadapi hal tersebut. Pemirsa Net TV Sulsel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengeluh. Kita mengatakan Allah tidak menyukaiku, Allah tidak mencintaiku lagi, lantas Allah menyiksaku. Pemirsa Net TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mengatakan hal tersebut. Akan tetapi kita betul-betul mengatakan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa yang saya perbuat selama di dunia. Baik pemirsa Net TV yang ada di rumah, jangan kemana-mana setelah berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Qudus. Baik pemirsa Net TV Sulsel dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan yang dari tadi. Ya, di mana Allah mencintai hambanya, makanya kita diberikan ujian dan cobaan, sehingga kita juga terhindar dari hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Net TV Sulsel dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di saat kita diberikan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa Allah itu tidak mencintaiku, Allah tidak menyayangiku. Tetapi justru karena Allah mencintai hambanya, Allah menyayangi hambanya, akan diberikan ujian dan cobaan. Akan tetapi kalau kita merasa hal tersebut Allah menyiksaku, disitulah syaitan berbisik dan menggoda kita sehingga kita menjauh dari Allah. Karena kalau kita sudah mendengar perkataan syaitan di saat dimana turunnya iman kita, maka kita akan terjerumus kepada langkah-langkah syaitan. Sesuai di dalam Al-Quran dijelaskan, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena langkah-langkah syaitan dapat menjerumuskan kita ke neraka. Karena kalau kita sudah terjerumus ke langkah-langkah syaitan, pastilah kita akan menjauh dari Allah dan kita tidak akan mengingat Allah karena kita sudah terjerumus betul-betul kepada langkah-langkah syaitan tersebut. Baik pemirsa Net TV Sulsel dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita diberikan ujian dan cobaan, janganlah kita merasa jauh dari Allah. Karena justru karena kita diberikan ujian dan cobaan, Allah menyayangi hambanya. Allah tidak pernah sekalipun tidak menyayangi hambanya. Allah tidak pernah sekalipun menjauh dari hambanya. Allah tidak pernah sekalipun tidak mencintai hambanya. Malahan yang ada makhluk ciptaannya lah yang selalu menghindar, menjauh darinya. Padahal sang pencipta tidak pernah melupakan makhluk ciptaannya. Pemirsa Net TV Sulsel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas mengapa kita sebagai makhluk ciptaannya Allah, kita malah menjauh dari Allah, kita tidak menyayanginya kembali ketika kita diberikan ujian dan cobaan? Pemirsa Net TV Sulsel, Allah tidak pernah tidak menyayangi hambanya. Apalagi yang dibilang kaum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah lebih mencintai hamba-hambanya. Apalagi kalau dibilang pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat dengan Nabi. Allah saja bersalawat kepada Nabi dan malaikatnya. Apalagi kita ini makhluk ciptaannya, tidak mau mengikutinya. Lantas mengapa kita tidak mau mengikuti hal tersebut? Pemirsa Net TV Sulsel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah tidak mau sama sekali melakukan hal tersebut, bersalawat kepada Nabi. Jadi marilah kita betul-betul bersalawat kepada Nabi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa Net TV Sulsel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan beranjak dari tempat duduk karena masih ada pembahasan yang lebih menarik selanjutnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Pemirsa Net TV Sulsel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita pernah mengeluh. Sesuai dengan surah Al-Insyirah, di saat setelah ada masalah, akan ada masalah berikutnya. Jadi jangan pernah kita merasa tidak ada habisnya ini masalah, karena setiap ada masalah pasti ada solusinya. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah sekalipun mengeluh apa yang Allah berikan kepada kita semua. Seperti di dalam Al-Quran tadi sudah dijelaskan,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya sesuai dengan kesanggupannya. Berarti ketika Allah memberikan ujian dan cobaannya, berarti kita orang yang betul-betul bisa menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Tidak ada orang lain yang bisa mampu menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ketika saya diberikan ujian dari Allah seperti sakit atau demam yang seperti di saat seperti ini banyaknya tersebar virus-virus corona, omikron. Bisa jadi hanya kita yang diberikan ujian tersebut. Orang lain belum tentu diberikan ujian tersebut. Jadi, jangan kita mengeluh ketika kita diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita yang bisa menyanggupi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, marilah kita sama-sama tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang bisa menurunkan atau mengurangi dosa-dosa kita selama di dunia. Dan karena Allah pula yang bisa menaikkan derajat kita yang awalnya derajat kita sudah di bawah bisa menjadi naik dan menjadi lebih baik. Yang kedua atau yang terakhir, marilah kita sama-sama betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, dan di saat kita selesai melaksanakan sholat kita memanjatkan doa seperti dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, yang artinya dan memintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Jadi ketika kita selesai melaksanakan sholat, kita memanjatkan doa kepada Allah, meminta ampun dan meminta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Net TV Sulsel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf bila ada kata dan atau kata-kata yang saya sampaikan menurut pemirsa salah, mohon maaf. Karena itulah ilmu keterbatasan yang saya miliki. Kesempurnaan milik Allah dan kesempurnaan bukan milik manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim.